Yang mulia segenap para wakil Syekh Mursyid yang hadir dari pemerintah interpelasi pada pagi ini ya Rabbi ya harum dan para kiai yang lain. Bunda Ayah, Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Fiatno, bil khusus kepada Syahibul Hajat pada pagi ini, Bapak Halim Nasution dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengacara. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari ke-8 kalau nggak salah di bulan Syawal. Ini adalah hari raya ketupat ya, bagi yang merayakannya. Hari raya ketupat. Jadi setelahnya Ramadan, puasa, kemudian Idul Fitri berbuka. Hari yang kedua udah mulai puasa 6 hari Syawal dan eh, hari ini adalah hari raya ketupat. Nah, hari raya ketupat. Ya, bagi yang belum melaksanakan 6 Syawal dan 6 hari di bulan Syawal, masih ada kesempatan setelah hari ini bisa langsung berturut-turut, boleh juga selang-seling Senin Kamis, yang penting berjumlah 6 hari di bulan Syawal. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, secara syariat bahwa setelah ibadah puasa kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Kita puasa, kita terawih, ini kita tidak tahu apakah puasa kita ini diterima oleh Allah, apakah enggak. Apakah ibadah-ibadah kita selama Ramadan, terawih dan sebagainya, secara syariat kita tidak tahu apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa guru-guru kita menjelaskan ada tandanya. Tanda orang diterima apa enggak ibadahnya selama di bulan Ramadan. Ini terlihat karena ada di bulan Syawal. Jadi ada 3 tanda seseorang ini sukses berpuasa. Seseorang ini uh, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita bisa lihat. Yang pertama, tanda orang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak menurunnya volume ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tandanya kita lihat. Jadi kalau seseorang di bulan Syawal ini volume ibadahnya tidak menurun, itu tandanya dia sukses di bulan Ramadan. Ya. Karena di bulan Ramadan kita dididik, kita ibadahnya meningkat, sholatnya, jamaahnya, sunah-sunahnya, bangun malamnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sebulan penuh ini adalah untuk melatih kita. Dan latihan kita sukses, berhasil atau tidak, ya sekarang di bulan Syawal. Seseorang yang ibadahnya tidak menurun di bulan Syawal, itu tanda bahwa ibadah selama di bulan Ramadan, latihan selama di bulan Ramadan, ya, gemblengan di selama Ramadan itu sukses. Tapi kalau setelah bulan Ramadan ini sudah bebas, merdeka, semuanya sudah selesai, nah itu tanda-tanda juga. Tanda-tanda gagal dia di bulan Ramadan. Karena tidak sedikit orang yang di bulan Ramadan mau ke masjid. Setelah Ramadan udah nggak ke masjid lagi. Tidak sedikit di bulan Ramadan mau sedekah. Tapi di bulan Ramadan udah nggak mau lagi. Tidak sedikit orang yang rajin bangun malam di bulan Ramadan, bahkan begadang. Setelahnya Ramadan selesai, maka selesai semuanya. Ini hati-hati. Secara umum, ini tanda bahwa orang yang menurun volume ibadahnya di bulan Syawal itu pertanda dia gagal di dalam penataran di bulan Ramadan. Nah, tapi bagi kita insya Allah, bagi kita yang sudah ditanamkan pohon Al-Quran, bagi kita yang sudah ditanamkan kalimat La ilaha illallah
bagi kita mah insya Allah yakin, bagi ikhwan mah sama ya, antara Ramadan dengan Syawal Kak, sama aja. Kenapa? Karena setiap bulan ini kita jadi Ramadan. Sudah di Ramadan kan. Dengan apa di Ramadan kan? Dengan adanya nuzulul Quran. Dengan inna anzalna hu. Ada hu yang sudah diturunkan kepada kalbu kita di Lailatul Qadar. Ini adalah menjadi wasilah, menjadikan semua bulan ini adalah jadi Ramadan. Maka bagi ikhwan yakin tidak ada yang menurun. Ya paling enggak lah stabil. Biasa-biasa aja bagi ikhwan. Ya ikhwannya segitu, Ramadannya segitu. Di luar bulan Ramadan juga tetap melaksanakan qiyamul lail, tetap bangun malam. Ya, meskipun bangun malamnya juga tidak sepanjang waktu di bulan puasa. Tapi nilai ibadahnya enggak berkurang. Ya, karena mereka tetap setiap bulannya kita ya begini ini. Amaliyah mursyid kita laksanakan. Ya, ya bahkan yakin kalau ada di bulan Ramadan memang ada tambahan, ada tadarus dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk bulan Syawal ini, yakin bahwa volume ibadah kita tidak menurun, paling enggak stabil. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi. Kenapa ini terjadi? Karena ada tanaman zikir. Karena kita sudah ditalkin zikir. Makanya stabil. Ya. Orang-orang gini-gini kita biasa aja. Orang-orang pada ngubur-ngubur sampai bermalam di 10 hari yang terakhir. Ikhwan mah biasa aja. Kenapa? Sudah mendapatkan Lailatul Qadar melalui wasilah guru musik. Nah, jadi tanda pertama, orang yang puasanya bulan puasa Ramadannya sukses adalah tidak menurunnya volume ibadah. Yang kedua, tanda orang yang sukses di bulan puasa. Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua adalah meningkatnya kepekaan sosial kita. Ya. Ramadan mengajarkan kita dengan kita berpuasa, kita merasakan ya, merasakan lapar, haus, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, itu menumbuhkan rasa simpati, rasa kepedulian kepada orang ada di sekeliling kita. Ya, terutama bagi orang-orang kaya, biar bisa ngerasain lapar. Ya, kalau orang kaya, orang banyak duit, ini lapar ini ya jarang. Kenapa? Ya ada duit. Tapi bagi mereka-mereka yang kekurangan, itu yang namanya lapar, itu ya memang udah kerjaan sehari-hari. Nah, kalau kita yang mungkin punya uang, ada duit, ini laparnya kan intinya lapar bikinan, istilahnya lapar yang hanya sementara. Kita udah maghrib juga, kita udah beli apa aja, beli apa aja. Tapi mereka-mereka yang hidup dalam kekurangan, itulah sehari-hari mereka. Kasihan mereka di bukan bulan Ramadan pun mereka sering lapar. Kenapa? Karena untuk membeli ini itu dia nggak ada dana. Nah, maka orang digembleng di bulan Ramadan ini, salah satu hikmahnya adalah menumbuhkan kepedulian sosial yang ada di lingkungan kita. Iya ya, saya lapar karena di bulan Ramadan saja, karena Ramadan perintah Allah. Tetapi mereka-mereka yang ada di sekeliling kita yang hidup kekurangan, tiap hari dia kelaparan. Tiap hari dia lapar, bukan saja di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain juga. Mereka kekurangan, mereka lapar, mereka sering menahan perih. Nah, maka dengan ibadah Ramadan ini, dengan puasa ini, seseorang yang puasanya sukses, itu akan kembali kepada bulan Syawal, keluar dari Ramadan, meningkat rasa kepeduliannya kepada orang lain. Meningkat kepada kedermawanannya kepada orang lain, kepeduliannya kepada orang lain. Ya.
Ini tanda sukses. Yang ketiga, ini tanda orang sukses di bulan Ramadan ini secara syariat adalah siap meminta maaf dan siap memaafkan kesalahan orang lain. Nah, inilah salah satu pentingnya kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi setelahnya puasa selesai, kita insya Allah diterima oleh puasanya oleh Allah SWT. Yakin bagi yang punya zikir, semua dosa-dosa kita kepada Allah selesai. Bahkan setelah ditalkin pun kita yakin bahwa semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Akan tetapi bagi kita manusia ini makhluk sosial, kesalahan yang kita buat ini bukan saja kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Nah, kita punya salah kepada Allah, istighfar, zikir, insya Allah yakin kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita punya salah kepada sama-sama manusia, ya, ya kita tinggal nggak bisa minta maaf kepada Allah. Kita harus langsung meminta maaf kepada manusia yang kita zalimi, kepada manusia yang kita sakiti, manusia yang kita singgung perasaannya. Minta maaf kepada mereka. Nggak selesai dengan kita minta ampun kepada Allah. Urusannya kepada mereka yang kita jahilin, yang kita zalimin, yang kita sakitin. Maka inilah pentingnya kita bersosial, pentingnya ibadah sosial, pentingnya kita berhalal bihalal. Makanya yang kita ucapkan ini dalam hari raya itu minal aidin wal faizin. Koma, ya belum selesai. Jadi minal aidin wal faizin ini kita berdoa kepada Allah. Hubungannya dengan Allah. Allah masyaallah minal aidin wal faizin. Ya Allah jadikan kami semua minal aidin wal faizin. Orang yang kembali kepada fitrah, orang yang berbahagia. Ya, ini urusannya dengan Allah, hubungannya dengan Allah. Nah, yang kedua, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini hubungannya dengan sesama manusia. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu bukan arti daripada minal aidin wal faizin, bukan. Beda lagi konsepnya, beda lagi konteksnya. Kalau minal aidin wal faizin kita doa kepada Allah, kalau mohon maaf lahir dan batin kita minta maaf kepada sesama manusia. Nah, jadi beda. Penting sekali kita minta maaf, penting sekali kita memaafkan. Harus dalam ajaran kita, sesakit apapun, kita tidak boleh menyimpan dendam. Kalau kita tidak mau membuka pintu maaf kepada orang lain, maka jangan harap pintu maaf Allah juga terbuka buat kita. Ya. Jadi syarat kalau kita pengen diampuni oleh Allah, pengen mendapatkan maaf dari Allah, maafkan siapapun, sesakit apapun, seberat apapun orang-orang yang datang kepada kita untuk meminta maaf. Kita maafkan. Ya. Maka kalau Rasulullah, guru-guru kita yang biasa dicaci, dibully, dicaci maki, difitnah dan sebagainya. Beliau-beliau guru-guru kita memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Ya. Ini luar biasa. Memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Nah, kita juga harus bisa. Ya, jangan, aduh sakit, tiada maaf bagimu. Nggak boleh. Kalau kita menutup pintu maaf kepada sesama saudara kita, maka pintu maaf dari Allah juga tertutup buat kita. Makanya dalam satu riwayat pernah iblis itu datang kepada Fir'aun. Iblis datang kepada Fir'aun, kata iblis, hei Fir'aun, kamu tahu saya enggak? Enggak, kamu siapa? Saya iblis, katanya. Oh, iblis yang dikutuk oleh Allah. Nah, tahu, tahu lah. Nah, iblis mengajukan pertanyaan kepada Fir'aun. Kata iblis, wahai Fir'aun, tahu nggak manusia yang paling jahat, manusia yang paling kurang ajar di muka bumi ini siapa? Kata iblis, kata Fir'aun, nggak tahu. Ya, wahai Fir'aun, kalau kamu mau tahu, manusia yang paling kurang ajar di muka bumi ini adalah kamu. Kamu, kok saya? Iya, ya kamu. Kamu ini makhluk paling kurang ajar. Kamu ini manusia tapi ngaku Tuhan.
Orang-orang suruh menyembah kamu. Ini kamu benar-benar manusia laknat. Saya aja nggak berani, kata iblis. Saya aja nggak berani, kamu berani-berani yang ngaku Tuhan pengen disembah oleh manusia. Padahal kamu sendiri adalah manusia. Akhirnya kata Fir'aun, "Ah, waduh, ini ya udahlah. Saya mau taubat aja," kata Fir'aun. "Saya mau bertobat aja kepada Allah." Nah, kata iblis, "Hei, jangan. Lah kalau kamu tobat, kamu nggak ada yang nyembah lagi, nggak ada yang ngormatin lagi, nggak ada yang peduli lagi sama kamu. Hmm. Tapi saya dikutuk, ya biarin, biarin aja. Udah nggak usah taubat, udah yang penting kamu tahu makhluk paling kurang ajar adalah kamu. Tapi kalau kamu bertobat, tidak ada lagi akan orang yang menyembah kamu." Oh, jadi gimana? Ya udah jalan aja terus, tenang aja. Nah, tenang aja, Fir'aun, kata iblis. Masih ada orang yang lebih jelek daripada kamu. Nah, masih ada yang lebih kurang ajar daripada saya. Ada. Kamu udah jelek, udah kurang ajar. Masih ada orang yang lebih buruk daripada kamu. Kata Fir'aun, masih ada ya? Iya, siapa? Yaitu, kata iblis, adalah orang yang dimintai maaf oleh saudaranya. Oh, yang dimintai maaf oleh keluarganya, temannya, saudaranya. Minta maaf karena punya salah sama dia, tetapi dia menutup pintu maaf. Tidak mau memaafkan. Dia bilang, tiada maaf bagimu. Akan saya bawa sakit hati ini ke liang kubur. Bawa sana. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya, kesalahan tetangganya, keluarganya yang minta tidak mau memaafkan, itu orang yang lebih jelek daripada kamu. Ya. Kata Fir'aun, wah dalam hati kalau masa kita, Alhamdulillah. Wah ternyata masih ada yang lebih jelek daripada saya. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya mau saling memaafkan itu perlu. Ini sebagai syarat kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita kembali bersyukur kepada Allah. Sudah ada syajarah, sudah ada pohon takwa, sudah ada pohon Al-Quran, sudah ada syajarah thayyibah dalam diri kita di talqin ini. Dengan itulah semuanya yang tiga hal ini kita dapatkan semuanya. Kita meningkatnya iman. Iman tidak, volume ibadah tidak menurun. Kefakaan sosial juga stabil, tidak selalu kita meningkat. Dan juga kita bisa mau memaafkan, minta maaf. Ya, tuntunan daripada guru kita ini semua adalah salah satu buah daripada efek dari kita belajar zikir syajaratun, ada saja contoh ibadah dalam diri kita. Alhamdulillahilladzi fadlan kasih min ibadihil mu'minin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.